Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 0501122014 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 6A. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga Islam untuk memenuhi tugas UTS Bapak Hadi. Baik, langsung saja. Yang pertama, fatwa pertama dalam identitas fatwa. Yang pertama, akun TikTok ajukiki.rek dengan toko Profesor Dr. Khalid Basmala LCM Magister Agama. Yang pertama, masalah hukum dalam fatwa penundaan pada saat pembagian harta warisan. Beliau memberikan argumen hukum dalam fatwa, yakni membagi harta warisan pada saat seseorang pemilik harta meninggal hukumnya haram, nggak boleh. Seorang laki-laki meninggal, istrinya masih hidup, anaknya ada 5, lalu anaknya bilang, nggak usah deh kita bagi warisan karena ibu masih tempatin rumahnya. Kata beliau, nggak boleh, bagi warisannya masing-masing tahu haknya. Ibunya tinggal nggak apa-apa, tapi sudah tahu bagian masing-masing, kan gitu, tidak boleh. Ini biasa sering terjadi kasus sampai yang menerima warisan sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Jadi masalah ini nggak boleh dalam Islam. Yang kedua, analisis fatwa. Pada fatwa ini saya menganalisis dengan menggunakan teori tashihi, karena dalam hukum Islam pembagian warisan seharusnya dilakukan sesegera mungkin setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut diselesaikan. Beberapa ulama berpendapat bahwa penundaan pembagian harta warisan tanpa alasan yang sah itu hukumnya haram karena dapat melanggar hak-hak ahli waris. Terus fatwa yang kedua, dengan akun Instagram Kajian Sunnah Manhaj Salaf yang diceramai oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Masalah hukum dalam fatwa, yakni hukum nikah siri tanpa wali, tanpa saksi dan tidak diumumkan. Beliau berargumen hukum dalam fatwa, yakni jadi pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan tidak diumumkan. Seorang laki-laki bersanding dengan wanita dan mereka berdua menulis sendiri akta nikahnya. Kemudian si wanita itu membawa aktanya dan dia simpan dalam sakunya. Dan sangat disayangkan, ini banyak terjadi di kampus. Nikah siri seperti ini haram dan tidak sah dengan kesepakatan para ulama dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pernikahan dalam syariat Islam. Pada fatwa ini saya menganalisis nikah siri yang dilakukan tanpa wali, tanpa saksi dan tidak diumumkan adalah tidak sah dalam mayoritas pandangan ulama dan hukum Islam. Bahkan dalam sistem hukum negara, pernikahan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan bisa dianggap sebagai hubungan yang tidak sah secara syariat dan legal dan ilegal. Dalam konteks fatwa ini saya menganalisis masuk ke dalam teori islahi, karena berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat, nikah siri tanpa wali, tanpa saksi dan tidak diumumkan tidak sah dalam Islam, tidak memenuhi maqasid syariat dalam menjaga nasab, perlindungan perempuan dan hak anak, berpotensi merugikan perempuan karena tanpa perlindungan keluarga, beresiko menimbulkan fitnah dan sengketa hukum karena tidak ada bukti sah pernikahan. Terus fatwa yang ketiga, identitas fatwa. Akun TikTok yang bernama Event dengan toko Ustadz Hanan Ataki. Yang pertama, masalah hukum dalam fatwa. Bagaimana menurut Islam batasan
antara berbakti kepada orang tua dan hak istri. Beliau berargumen, hidup bukan pilihan aja, hidup itu tentang kita memahami hak dari setiap pilihan itu. Jadi, pertama, pahami dulu hak orang tua itu apa saja bagi anak, kemudian hak pasangan itu apa aja bagi pasangannya, lalu hak anak itu apa aja bagi orang tua. Masing-masing kan ada haknya. Setelah itu kita memahami hal itu, maka kita bisa memanage hidup kita. Bagaimana cara saya menunaikan hak-hak mereka, karena kalau kita nggak paham hak mereka, pasti kita akan bingung. Terus analisis fatwa. Dalam hal ini saya menganalisis berbakti kepada orang tua dan memenuhi hak-hak istri adalah dua kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang suami. Keduanya memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Namun terkadang muncul situasi di mana terjadi benturan antara kedua kewajiban tersebut. Dalam fatwa ini saya menganalisis dengan menggunakan teori islahi, di mana teori ini memberikan pendekatan yang bijak dalam menyeimbangkan antara berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua dan hak istri dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, dan menghindari kerusakan atau konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan harmonis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.